Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan sudah beberapa hari ini ya kita terus dengar pesan Tuhan, yaitu ujilah hati lebih lagi. Ya, ini merupakan tes motivasi ya. Nah, ayatnya diambil dari Zakaria 7 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Nah, ini ya yang jadi pesan Tuhan. Jadi dari ayat ini aja sebenarnya kita udah mestinya tahu bahwa kita berurusan dengan siapa ya. Allah yang lagi puasa aja juga, dia tahu banget kita puasa buat siapa. Kita sedang melakukan hal yang kegiatan rohani aja, Tuhan tahu kita lakukan ini motivasinya apa. Bahkan kalau kemarin juga sempat dikatakan di dalam Matius 7 dikatakan, waktu mengusir setan demi nama Tuhan, waktu kita melakukan hal yang seperti itu aja, bernubuat aja, dia tahu kok kalau kita lakukan buat siapa itu. Artinya dari sini aja kita tahu bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang tahu benar hati kita. Dia nggak lihat kegiatannya, dia nggak lihat kita nangisnya nih, aduh lagi susah nih, lagi puasa begitu sedihnya, nggak makan, nggak minum gitu. Dia nggak lihat yang itunya. Tuhan lihat hati. Bahkan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 kan kita udah tahu bahwa di situ Tuhan bilang bahwa dia adalah Allah yang melihat hati. Dia melihat hati, bahasa melihat itu ra'ah ya, artinya dia observasi hati kita. Dia menyelidiki hati kita. Dia menginspeksi hati kita. Dia mengamat-amati hati kita. Jadi bukan cuma sekedar dia lihat doang, dia mengamat-amati. Jadi dia tahu persis motivasi kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun kita lagi berpuasa aja dia tahu. Ini motivasinya buat siapa? Dia lakukan untuk apa? Dia tahu persis. Nah, kalau kita lagi berurusan dengan Tuhan yang tahu banget hati kita. Dan kita kadang-kadang masih nggak menyadari bahwa datang sama Tuhan, melakukan pelayanan itu dengan hati yang mau macam-macam aja, kita masih berani kadang-kadang. Sampai Tuhan kasih pesan Tuhan ini buat kita semua. Nah, dari waktu pesan Tuhan ini kan dikatakan ujilah hati kita, ujilah hati kita. Artinya gini, kita tahu nggak hati kita? Kita tahu nggak motivasi kita? Sangat tahu. Makanya Tuhan bilang, ujilah hati kamu. Karena Tuhan tahu banget. Tuhan tahu banget motivasi kita sebenarnya kalau kita mau jujur. Nah, kadang-kadang kan kita suka di dalam tahap yang tahu sih sebenarnya gue datang teh gini, gue mau melakukan ini karena gini, gue mau begitu karena gitu, tahu banget. Cuman kadang-kadang kita denial. Enggak lah, gue kan orang baik. Enggak lah, kayaknya gak mungkin kayak gitu gue gitu. Sebenarnya kalau mau jujur nih, makanya Tuhan bilang ujilah hati lebih lagi. Karena Tuhan tahu banget hati kita, motivasi kita waktu kita datang, kita lakukan ini dan itu, Tuhan tahu banget. Nah, setahu apa? Setahu kita tahu motivasi orang juga. Jadi jangan bilang, wah gue gak tahu nih motivasinya dia apa. Enggak. Kita tahu motivasi orang. Iya dong, kalau misalnya kita mau kerja sama orang kan. Kalau kita mau kerja sama, kita kan tahu nih. Kita lihat gelagatnya nih, ini motivasinya apa nih? Nah, kita lihat, perhatikan cara dia ngomong, kita perhatikan apa-apa. Kita tahu nih orang motivasinya gak bagus, betul gak? Waktu ini anak-anak perempuan dikenalan sama cowok, kita tahu nih cowok ini bener-bener suka sama kita, sama suka-sukaan atau pura-pura kan kita tahu karena, nah itulah dia. Makanya gak bisa kita bilang kita gak bisa mengetahui motivasi. Kita mau kerja sama, kita mau hire karyawan, bahkan orang yang dibaptis pun juga motivasinya apapun sebenarnya kita tahu loh. Selama kita gak menutupi, enggak lah, enggak mungkin lah. Itu kan sering kali kan yang seperti itu. Sama kita juga di hati kita juga, waktu kita punya motivasi yang gak beres dengan, waktu kita datang sama Tuhan dengan motivasi yang salah, enggak lah.
Enggak mungkin lah saya kayak gitu. Dibiarin. Nah lama-lama udah kebal tuh. Karena kita punya roh Allah yang sebetulnya kalau hubungan kita sama roh Tuhan itu baik, dia akan terus bicara sama kita dan kita harusnya peka dengan itu. Nah jadi bisa lihat gak motivasi? Bisa. Bahkan saya sampai kemarin nge-google. Berarti artinya gini, Google aja juga bisa kasih tahu, mengetahui motivasi orang. Jadi kalau kita mau mengetahui motivasi orang dan waktu kita kenal sama orang baru datang dan kita langsung melihat gelagat-gelagat, itu bukan kita menghakimi. Kita sedang menilai gelagat orang ini. Nah di Google nih sampai saya lihat bahwa bagaimana cara mengetahui motivasi orang. Observe behavior, selidiki kelakuannya. Nah dari situ kan kita bisa lihat nih, oh motifnya ini nih, oh dia jangan-jangan motivasinya ini. Listen, perhatikan perkataan kata-katanya. Kalau kita kenal dia, coba pertimbangkan masa lalu dia. Terus lihat lagi, pertimbangkan juga personal hobi, personal kehidupan pribadi dia, hobinya, kesukaannya. Nah dari situ kan sebenarnya kita bisa menimbang-nimbang karena Tuhan kasih Roh Kudus ya membuat kita menjadi orang-orang yang beda sama orang-orang pada umumnya. Harusnya seperti itu. Nah jadi dari situlah sebenarnya kita mudah ditipu sama orang sama nggak mudah ditipu itu karena kita tahu motivasi orang. Sepeka apa kita tahu motivasi? Sepeka kita tahu motivasi hati kita. Beberapa tahun yang lalu ada satu orang yang anak laki-laki yang rajin ikut youth di tempat ini. Tapi kan waktu saya belum pernah ngobrol sama dia, saya belum pernah dekat sama dia. Sampai satu saat saya ingat banget Selasa malam saya habis khotbah. Doa pengurapan dia datangi saya. Ngomong sebentar sama saya udah tahu nih orang gak benar. Benar kan? Dia punya motivasi datang ke gereja waktu di BRI. Dia punya motivasi untuk apa? Memfitnah gereja dengan mau melakukan hal-hal yang jahat. Dia datang beribadah, lagi doa pagi saya panggil, saya usir dia. Jadi sebenarnya Tuhan kasih kita kepekaan untuk itu. Nah jadi termasuk juga ada orang yang dibaptis, datang ke tempat ini. Selama sesudah baptis nggak punya kesempatan untuk bisa datang ibadah, tapi bisa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nah dari situ kan kita tahu ini orang benar-benar mau ikut Tuhan serius apa punya motivasi yang lain. Nah kan ini jadi artinya harus kita sebenarnya jangan selalu mengukur, nggak mungkin lah. Kita mah orang baik, jadi kita mah nggak mungkin menilai orang jahat. Tuhan kasih kita kecerdasan untuk itu. Kita bisa lihat gelagat orang motivasinya. Sama seperti kita bisa lihat gelagat kita sendiri. Nah jadi motivasi itu kemarin Pak Gembala bilang juga bahwa ada berjuta-juta motivasi di hati kita. Cuman persoalannya kita mau jujur apa enggak. Nah kalau kita tahu bahwa contoh nih ya, ini bisa terjadi juga sama saya. Waktu misalnya saya mengangkat tangan gitu waktu nyembah, lu ngangkat tangan buat dilihat orang atau gua ngangkat tangan memang buat Tuhan? Cuman masalah ngangkat tangan aja juga. Roh Kudus bisa ingetin, lu angkat tangan buat dilihat orang supaya lu kelihatannya orang luar biasa atau cuman karena lu mengangkat tangan buat Tuhan. Ini bukan masalah makan minum aja, angkat tangan aja pun bisa salah motivasinya. Nah makanya pesan Tuhannya gini, Tuhan masih melihat motivasi-motivasi hati yang kurang pas, yang perlu diselaraskan dengan apa yang Tuhan rasakan. Jadi Tuhan tahu, ya karena Tuhan lihat hati kita kan. Ketika melihat umatnya melakukan berbagai tindakan yang mereka pikir telah melakukannya bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita berurusan, kita datang sama Tuhan, kita beribadah, kita melayani Tuhan. Jangan kita pikir bahwa
Tuhan gak hadir dan Tuhan gak tahu. Dia Tuhan yang maha tahu, dia Tuhan yang maha hadir, dia Tuhan yang sangat kenal hati kita. Jadi kalau misalnya kita aja kadang-kadang ngelihat orang yang kita kenal aja lagi punya motivasi yang itu, kita aja enek gitu loh. Apalagi Tuhan mungkin ya, mungkin. Saya mah enek kan orangnya soalnya. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan lebih lagi. Ini ada saya bawa contoh nih. Ada 2 orang sahabat. Ya, 2 orang sahabat ini punya ukuran badan sama, umur sama, pokoknya bentuk badannya sama, semuanya kesukaannya sama. Satu hari mereka bersepakat untuk kita nge-gym yuk. Nah, akhirnya mereka pergi nge-gym. Sama-sama di waktu yang sama, mereka ikutin jadwal yang sama nge-gym ini. Nah sampai pada satu titik di tahun keberapa, di bulan keberapa lah, entah pokoknya beberapa saat lama kemudian, yang teman yang satunya lagi badannya jadi bagus. Mulai berotot. Dan waktu dia periksa ke lab, ternyata hasil labnya jadi bagus. Wah, ini mengalami kemajuan yang pesat. Tapi temannya yang satunya lagi, yang datangnya bareng sama dia, bukannya makin kurus, timbangannya naik. Apa yang salah? Dua-duanya pergi nge-gym, dilatih dengan pelatih yang sama. Tapi yang satu mengalami kemajuan yang pesat, yang satunya lagi malah badannya timbangannya makin naik. Beda motivasi. Yang satu memang datang buat punya badan yang bagus, mau jadi sehat, pokoknya segala sesuatu yang diajarin sama pelatihnya untuk angkat ini, angkat itu, semua dia lakukan tepat, persis, dengan hitungan harus segini, dengan kekuatan yang segini, semua dia lakukan. Karena memang itu tujuan dia ke gym. Nah yang ini pergi ke gym itu dengan tujuan satu. Jadi kalau udah abis nge-gym tuh, gue mau makan apa aja juga ya, gue mau jajan ini, jajan itu, gue jadi gak merasa bersalah. Jadi dia nge-gym sekedarnya, disuruh angkat, dia angkatnya juga setengah tiang mungkin. Disuruhnya ngitungnya sampai 10, dia cuma ngitung sampai 5. Dia tanya udah. Setelah itu dia pulang, dia makan. Karena dia merasa udah nge-gym. Dia cuman kalau misalnya, wah ada otot sedikit, waduh udah seneng banget tuh ada otot sedikit. Waktu dia ikut nge-gym, dia cuman potret sana, foto sana, masukin konten. Supaya wah kelihatannya nih orang ikut nge-gym. Beda motivasi, beda hasil. Sama, ini pun bisa terjadi sama kita, anak-anak Tuhan. Kita ke gereja buat apa? Kalau cuma sekedar kalau kita ikut Tuhan, cuma mau berubah. Dari berubah itu standarnya tuh gak jelas. Kadang-kadang mau berubah kemana? Kadang-kadang kan orang, gue mau ikut Tuhan nih, gue mau berubah. Yang tadinya ngerokoknya 5 pak, sekarang cuma 5 batang, itu belum berubah. Nah orang kadang-kadang puas dengan, udah berubah nih, gue udah berubah nih. Dari 1 pak tinggal setengah pak, gue udah berubah nih. Ada juga yang datang sama Tuhan dengan motivasi gini, Tuhan, saya mau melakukan apapun juga supaya saya bisa seperti Engkau. Ada kebenaran yang gue mau ikutin kebenaran itu sampai betul-betul menjadi serupa dengan Kristus. Atau cuma sekedar mau berubah. Nah jadi kalau orang yang motivasinya memang datang untuk, kalau bahasa Inggrisnya tuh to justify. Jadi dia mau menyelaraskan hidup dia dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Nah jadi makanya ini kalau orang yang datang dengan motivasi yang seperti ini, waktu kemarin pesan Tuhannya untuk yang berceceran itu supaya diberesin, dia akan beresin yang berceceran. Kenapa? Karena dia lagi meratakan hidup dia dengan menyelaraskan hidup dia dengan Tuhan. Jadi waktu dia ada yang berceceran, dia langsung beresin. Karena dia pengen selaras dengan Tuhan. Sama seperti orang ini. Tapi kalau cuma sekedar berubah sedikit aja udah happy-nya, udah kesaksian kesana kesini, wah luar biasa nih, gue sejak ikut Tuhan ya, gue ditraktir makan di sini, gue ditraktir, ya makanya badannya nggak berubah, karena dia cuma merasakan sensasi-sensasi yang kecil, tapi yang ini mungkin dilihat orang nggak kelihatan kerja kerasnya, tapi kan hasilnya buat dia sendiri.
Nah balik lagi, makanya motivasi kita datang sama Tuhan apa nih? Sangat penting kalau kita pengen, Tuhan apa yang firman Tuhan ngomong, saya mau melakukannya. Kalau tujuannya memang untuk kebenaran, maka kita nggak dilihat orang juga bodo amat. Kita melakukannya, bahkan waktu di rumah nggak ada yang melihat kan, gue lakukan juga. Mungkin orang ini waktu walaupun gak di gym, dia tetap angkat beban, dia tetap push up, dia lakukan ini, gak ada yang lihat. Karena dia tahu, dia pengen sehat, dia pengen punya badan yang bagus tuh bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Dia mulai jaga makan. Orang lain tahu gak dia jaga makan? Gak ada yang tahu mungkin. Tapi itulah yang dia lakukan. Sama seperti kita ikut Tuhan juga gitu. Nah jadi ini juga yang terjadi sama Daud kan. Kemarin kita dengar Daud bahwa Daud pun juga, makanya sedikit-sedikit ya, ujilah aku Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong. Mungkin dia udah lakukan jalan yang benar, tapi dia tetap minta, Tuhan coba uji lagi nih, jangan-jangan aku masih ada yang salah. Jadi kalau waktu dia bilang ujilah aku, bukan dia hidupnya berantakan, Tuhan ujilah aku. Bukan, dia udah hidup, mau menyelarkan hidup dengan Tuhan, sampai akhirnya dia tanya lagi, Tuhan coba lihat lagi, jangan-jangan masih ada yang ketinggalan. Jangan-jangan masih ada yang kececeran nih, yang belum beres. Ya, makanya Tuhan bilang Daud adalah orang yang hatinya mengejar hati Tuhan. Ini yang bedanya loh. Makanya cuma satu-satunya Daud yang dibilangin dia adalah orang yang mengejar hati Tuhan ya. Dia yang mengejar hati Tuhan artinya gini. Musa nggak pernah dibilang dia mengejar hati Tuhan. Pokoknya tokoh-tokoh Alkitab yang lain nggak di-mention bahwa dia mengejar hati Tuhan. Kadang-kadang orang melakukan sebuah tindakan itu karena ada perintahnya, ada hukumnya, jadi dia lakukan itu. Daud nggak, dia melakukan ini karena ada perintah Tuhan ya, enggak. Dia melakukan itu, dia melakukan perintah Tuhan bukan karena ada perintahnya, tapi dia mengejar hati Tuhan. Dia pengen selalu selaras dengan Tuhan. Makanya kan lihatin apa yang dia lakukan itu waktu dia makan makanan persembahan aja dia gak mati kan. Dia bukan karena dia tidak melakukannya berdasarkan perintah, dia melakukannya berdasarkan hati Tuhan. Dia mindahin tabut perjanjian, tidak lagi balik lagi ke bait Allah, dia balikin tabut Tuhan ke kemahnya Daud yang dia bikin, gak mati itu. Karena dia tahu persis hatinya Tuhan. Dan Tuhan bilang dia adalah satu-satunya orang yang mengejar hati Tuhan. Tuhan maunya apa ya? Bagaimana nyenengin hati Tuhan ya? Apa yang Tuhan mau? Jadi fokusnya cuma Tuhan. Paulus juga sama. Tujuannya cuma satu dalam hidupnya dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia itu satu-satunya yang dia rindu untuk kenal Tuhan. Itu motivasi dia. Makanya kan dia berani bilang, ikuti teladan aku. Sebab aku lagi ngikutin teladan Tuhan Yesus nih. Aku ikutin teladan Tuhan Yesus karena dia selalu mau menyelaraskan itu dengan Tuhan. Bodoh orang mau bilang ini kayak, mau bilang itu kayak, mau dia di penjara, mau dia dirajam, mau dilempar batu. Dia cuma satu hal yang dia lakukan. Yang ku kehendaki ialah ikut Tuhan. Jadi benar-benar dia punya satu motivasi yang bersih. Makanya kan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dia berusaha untuk punya hati nurani yang murni. Dia juga ngajarin ini sama Timotius. Lihat 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Banyak hal yang dia terus beberapa kali di dalam surat-suratnya dia bicara tentang hati nurani. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Dari hati nurani yang murni. Dari iman yang tulus, ikhlas. Nah jadi untuk punya motivasi, untuk kita bisa menguji hati, menguji motivasi kita, yang kita harus punya hati nurani yang murni.
Yang punya hati nurani yang clear. Jadi waktu clear tuh waktu semuanya serba jelas ya. Begitu ada hati yang nyimpang. Sadar banget, aduh salah nih. Karena murni. Karena udah biasa murni. Jadi begitu ada yang sedikit, salah nih. Waktu Roh Kudus bilang salah, iya nih salah nih. Saya pernah duduk di sebuah kafe. Ada satu perempuan yang kerjanya cuman kalau dia gak nyapu, dia bersihin kaca. Dan kalau ngeliatin dia lagi bersihin kaca, saya ketekun banget. Nah udah abis dia selesai bersihin kaca, dia lihat bersih, lalu dia ambil sapu, dia kerjain yang lain. Begitu gak lama kemudian kerjain lain, terus dia lihat kacanya. Wah ada tapak tangan nih, dia ambil lagi, dia bersihin dulu. Terus dia kerjain lagi yang lain. Jadi buat dia itu sangat peka, dia lihat, waduh ini ada tapak tangan nih, dia bersihin lagi. Nah hati yang nurani yang murni itu seperti itu. Jadi kalau selama kita gak punya hati yang nurani yang murni, sulit untuk kita menguji motivasi hati kita. Karena udah campur baur dengan tujuan-tujuan pribadi. Nah, jadi orang yang hatinya punya hati nurani yang murni itu, dia akan peka terhadap dosa. Dia peka terhadap motivasi yang gak tulus sama Tuhan. Dia akan peka ketika ketika ada teguran firman Tuhan, iya jangan-jangan itu, iya ya jangan-jangan. Nah dia mulai menyelidiki, jangan-jangan iya ya. Dia punya kepekaan seperti itu. Nah hati nurani yang murni itu tidak dibangun, tidak ada dengan sendirinya. Itu adalah sesuatu yang dibangun. Ketika kita terus berhubungan dengan firman Tuhan yang memang murni, inilah tujuannya Tuhan, manggil kita, inilah perintahnya Tuhan. Ketika kita biasa dengan firman Tuhan, itu membuat hati kita menjadi makin hari makin menjadi murni. Jadi ketika ada motivasi yang salah, ketika ada dosa yang datang, kita langsung tahu. Ini saatnya minta ampun sama Tuhan. Jadi orang yang punya hati nurani yang murni adalah orang yang sangat mudah untuk bertobat. Sangat mudah untuk merestorasi hidup dia. Karena apa? Dia tahu lagi gak selaras nih sama firman. Nah ini yang Paulus ingetin juga sama Timotius. Bukan banyaknya lu pelayanan. Bukan banyaknya lu melakukan ini dan itu. Coba cek dulu hatinya. Lebih baik melayani dengan hati nurani yang murni. Karena itulah yang menjaga kita tetap ada di jalur yang benar. Mudah gak? Nggak mudah. Cuman mesti jujur aja. Apalagi kalau pelayanan yang dilihat orang kayak misalnya mimpin pujian, pemain musik yang itu yang mata tertuju sama kita, doa syafaat. Itu tuh mau menyimpang sekecil aja itu juga semudah itu. Tapi balik lagi kan kita selalu diingatkan bahwa doa syafaat itu bukan horizontal tapi vertikal. Urusan kita sama Tuhan. Bukan kita lagi ngomong sesuatu yang menghibur orang, lagi memberikan pesan sama manusia. Kita lagi ngomong sama Tuhan. Dan ini yang dilakukan sama Raja Yosafat, dia bilang waktu dia mau datang sama Tuhan. Yang dia lakukan cuma yang dia bilang sama Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Jadi jangan berdoa untuk orang. Kita berdoa syafaat karena kita berdoa untuk Tuhan. Mata kita tertuju sama Tuhan. Coba cek lagi deh. Saya juga harus cek diri saya sendiri. Karena hati itu kan mudah bergeser. Dan kalau bukan kita yang menguji itu, gak ada orang yang bantu kita untuk menguji motivasi. Cuma kita yang tahu dan cuma kita yang bisa perbaiki itu. Nah oleh karena itu kenapa Tuhan mengingatkan kita, saya juga kenapa Tuhan sampai terus ingetin tentang hati, tentang motivasi, tentang sikap hati, terus Tuhan itu ya. Karena gini loh, bagaimana kita bisa hidup sama suami yang hatinya ada di perempuan lain? Bagaimana kita punya meng-hire karyawan, tapi dia kerja buat perusahaan orang lain, atau buat usaha dia sendiri?
Saya juga punya kesaksian tuh. Saya nge-hire orang untuk bikin jahit baju. Lagi itu kan punya online kan, bikin baju. Nah terus gitu dia bikin baju yang sama dengan jenis kain yang sama, model yang sama dengan harga lebih murah. Nah kan ini kan aneh. Nah jadi kita aja nggak suka ada orang yang bersama dengan kita tapi hatinya ada di tempat lain. Sama Tuhan juga. Dia cuma mau pakai, dia cuma mau bekerja sama dengan orang yang hatinya hanya untuk Tuhan. Amin. Karena itu kita belajarlah. Pesan Tuhan ini buat kita semua. Jadi melalui pesan ini biar kita terus menyelidiki hati kita dan punya motivasi hati yang tetap hanya untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.